sebagaimana yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri aidan, jangan kamu jadikan kuburku perayaan. Jadi Nabi melarang kita menjadikan kuburnya sebagai tempat untuk perayaan. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa di dalam agama kita dilarang untuk mengkultuskan beliau melebihi kedudukannya. Demikian pula kepada yang lain, kepada selain Nabi, para salafus soleh, kita juga dilarang untuk berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam sabdanya, iyyakum wal ghuluwa fis sholihin, hati-hati kalian berlebih-lebihan kepada orang soleh. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengkultuskan kuburnya. Kepada Nabi pun, Nabi sendiri bersabda, jangan jadikan kuburku sebagai tempat untuk perayaan. Maknanya kita tidak boleh menjadikan kubur beliau sebagai tempat perayaan. Misalnya dijadikan sebagai rutinitas tahunan sekali atau 2 kali untuk mengadakan perayaan di sana. Dan ini juga menjadi satu penjelasan bagi kita, terlarangnya bagi kita untuk ziarah kubur yang di situ jauh-jauh untuk membuat acara di sana. Sebagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jangan jadikan kuburku sebagai perayaan. Wa annal insan idza arada dhihab ilal Madinah, maka ketika orang hendak pergi ke Madinah, hendaknya tidak dimaksudkan untuk semata-mata ziarah kubur Nabi, tetapi untuk apa? Hendaknya untuk min ajlis sholah fi masjidihi, untuk sholat di masjid beliau. Maka kemudian kita bisa berziarah ke makam Nabi. Itu pun kita hanya sebatas mengucapkan salam kepada beliau. Bapak dan saudara yang berbahagia, dan kalau bepergian jauh untuk ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa, memang kita dianjurkan untuk bersusah payah ke sana. Tapi kalau untuk bersusah payah ziarah kubur, itu tidak dianjurkan untuk ziarah kubur jauh-jauh. Karena ziarah kubur itu bisa dikubur mana saja. Jadi ziarah kubur itu bisa dikubur mana saja. Tujuannya untuk apa? Dzikrul maut, mengingat mati. Tujuannya untuk melembutkan hati. Termasuk juga di sana kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tersebut agar dosa-dosanya diampuni, agar derajatnya diangkat. Karena memang ziarah kubur ini di dalam agama kita dianjurkan. Memang pernah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Pada saat itu tauhid umat belum kuat. Begitu tauhid umat sudah kuat, maka beliau menganjurkan fazuruha, silahkan untuk ziarah kubur. Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Kemudian beliau bersabda, fal'an fazuruha, adapun sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Maka ketika tauhid umat sudah dianggap kuat, maka dipersilahkan ziarah kubur. Tentu saja ketika kita ziarah kubur tujuannya adalah untuk dzikrul maut, untuk mengingat mati. Termasuk jika itu di pemakaman muslim, maka kita bisa mengucapkan salam dan juga mendoakan. Karena memang ziarah kubur itu tidak harus di kuburnya orang muslim. Karena tujuannya apa? Mengingat mati. Tetapi jika dikubur kaum muslimin, maka kita mengucapkan salam dan
bisa mendoakan di sana. Adapun untuk ziarah kubur yang jauh-jauh, maka sebaiknya ini tidak perlu dilakukan. Atau juga ke masjid yang jauh-jauh, sebaiknya juga tidak perlu dilakukan. Kecuali tujuannya untuk piknik. Nah, kalau untuk piknik itu boleh. Mau ke masjid yang jauh-jauh, mau ke mana, taman yang jauh-jauh, pemandangan alam yang jauh-jauh, itu piknik. Tapi kalau tujuan untuk mencari keberkahan, maka di semua masjid itu keberkahannya sama. Ketika kita sholat berjamaah di sana, bisa ba'i wa isyrina darajah, 27 derajat. Masjid yang dekat 27 derajat, yang jauh 27 derajat. Tidak ada keistimewaan di tempat yang lain kecuali di 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, kalau di situ ada keistimewaan. Kita sudah sering sampaikan kalau di Masjid Nabawi dilipatkan 1000 kali lipat dibandingkan di masjid kita. Kalau di Masjidil Haram maka 100.000 kali lipat keutamaannya dibandingkan di masjid kita. Maka ketika kita melakukan perjalanan jauh ke sana dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan, maka itu sesuai sunnah. Kenapa? Karena mendapatkan pelipatan keberkahan, pelipatan derajat yang lebih dibandingkan masjid yang lain. Tapi kalau misalnya kita dari Jogja ke Jakarta untuk berkunjung ke masjid, tujuannya nyari keberkahan, mungkin malah rugi. Kenapa? Karena mestinya bisa sholat 5 kali di masjid, justru di perjalanan kita malah tidak di masjid. Tapi kalau tujuannya untuk piknik, nah itu tidak apa-apa. Nah, yang kita maksud di sini tadi yang tidak perlu adalah tujuan untuk mencari keberkahan. Kalau mau mencari keberkahan ya tadi ke Masjidil Haram, bisa menjalankan sholat di sana, keberkahan berlipat. Ke Masjid Nabawi. Tetapi kalau masjid-masjid yang lain, maka itu keberkahannya sama. Berapa? 27. Maka di masjid ini 27, di Jawa Timur 27, di Jawa Barat 27, di Sumatera juga 27. Meskipun bisa jadi ongkosnya di sana lebih mahal, tetapi tetap sama-sama berapa? 27. Baik. Demikian pula untuk ziarah kubur. Kalau tujuannya untuk mengingat mati, maka kita bisa ziarah kubur di mana saja. Tidak harus jauh-jauh. Dan ingat, ziarah kubur itu dianjurkan oleh Nabi kita, meskipun sebelumnya pernah dilarang. Dan silahkan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, itu termasuk perkara yang dituntunkan di dalam agama kita. Silahkan kalau pas ziarah kubur bisa mendoakan, bisa memohonkan ampun, bisa mengucapkan salam. Sebagaimana Nabi juga pernah mendoakan, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi' Gharqad. Itu diantara doa Nabi untuk penghuni kubur Baqi'. Jangan sampai kita ketika ziarah kubur malah minta didoakan sama penghuni kubur. Karena mereka lebih butuh doa-doa kita dibandingkan kita. Karena kita ini masih bisa beramal soleh. Sementara orang yang sudah meninggal dunia masih bisa? Tidak bisa. Andai orang yang sudah meninggal dunia bisa beramal soleh, bangkit dari kubur, gempar gitu. Kubur sebelah begitu bangkit, aku pengen jamaah sholat maghrib begitu. Datang kasih lumba kan penteng kubur, pengen sholat. Gempar enggak kira-kira? Gempar. Dan itu tidak bisa. Orang yang sudah meninggal dunia itu amalnya terputus. Justru mereka lebih membutuhkan doa-doa kita dibandingkan kita membutuhkan doa mereka. Jadi kita tidak membutuhkan doa mereka, karena kita ini ketika berdoa langsung kepada Allah.
Kalau mau bertawasul bukan kepada orang yang sudah meninggal, tapi bisa bertawasul dengan sholawat, bisa bertawasul dengan istighfar, bisa bertawasul dengan sedekah. Intinya tawasul dengan amal soleh. Baik Bapak dan Saudara, tadi Nabi mengingatkan kita agar kita tidak menjadikan kubur Nabi sebagai tempat perayaan. Wasallu alaihi, dan bersolawatlah untukku. Nabi menganjurkan kita untuk bersolawat kepada beliau. Demikian pula salawat kepada beliau ini bisa kita baca pada saat kita berdoa. Sebagaimana dari Fadalah ibn Ubaid disebutkan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Rasul mendengar seorang laki-laki yang berdoa fi salatihi, di dalam salatnya. Jadi Rasul mendengar ada orang yang berdoa di dalam salatnya. Thumma lam yumajjidillah, kemudian orang itu tidak memuji Allah. Walam yusal ala nabi, dan orang itu juga tidak bersolawat kepada Nabi. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Jadi kata Nabi, orang yang berdoa tanpa membaca solawat, tanpa didahului pujian kemudian solawat, jadi pujian kepada Allah kemudian solawat, Nabi menyebutnya ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Thumma da'ah, lalu Nabi memanggil orang itu. Faqala lahu, maka Nabi kemudian berkata kepadanya. Dalam riwayat yang lain, li ghairihi, berkata kepada yang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih subhanahu wassana'i alaihi. Kalau kamu berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan pujian kepadanya. Maksudnya memuji Allah, membaca alhamdulillah atau yang lainnya. Thumma yusalli ala nabi, kemudian bersalawatlah kepada Nabi. Thumma yad'u ba'du bima sya'a, kemudian berdoalah sesudah itu dengan doa yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi Nabi mengajarkan kepada orang tadi, kalau kamu berdoa maka mulailah dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian berdoa sesudah itu dengan doa yang diinginkan. Diawali dengan pujian kemudian salawat, karena pujian kepada Allah kemudian salawat kepada Rasulullah itu juga termasuk amal soleh, dan itu sama saja kita sudah bertawasul dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Pujian kepada Allah kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam berdoa kita bisa menyertakan pujian kemudian salawat, baru kemudian setelah itu berdoa.